Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. saya hormati Bapak Dr. Nasimin, SPD, MPD, dan Ibu Dr. Maslihatul Umami, SPD, MA. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan modul ajar saya, yaitu PI dan Budi Pekerti, dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nama penyusun saya Muhammad Bahauddin Subhana Bibi dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kompetensi awalnya adalah murid mampu membaca Al-Quran khususnya surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kami kembangkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan bergotong royong. Kemudian sarana dan prasarannya, ruang kelas, kemudian alat dan bahan proyektor, speaker aktif, HP, kemudian poster dan kartu pasangan serta laptop. Untuk target murid ada pembagian tertentu, murid reguler, murid dengan kesulitan belajar tertentu, dan murid dengan pencapaian tertinggi. Kemudian untuk model atau metode pembelajaran yang saya kembangkan yaitu di PTK saya menulis eksplorasi Bapak, kemudian dapat informasi kemarin itu tentang PBL atau PJBL yang baru saya dapat infonya dari Bapak itu ketika Zoom kemarin. Insya Allah nanti ketika PPL akan saya perbaiki, yaitu matching card dan detektif tajwid, karena di sini adalah Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, murid dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64 dengan tartil. Kemudian yang kedua, murid dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsinya. Kemudian KKTP-nya, kriteria tujuan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini seperti yang sudah ada di sini. Ini sebenarnya ada 3, tapi di sini ini saya tuliskan semua. Yang untuk yang pertama ini melalui pembelajaran tutor sebaya, murid dapat membaca surat An-Nisa dan An-Nahl ini sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya alif lam qamariyah dan samsiah. Kemudian murid dapat menemukan contoh-contoh bacaan tajwid di situ dengan benar. Kemudian yang terakhir, murid dapat memasangkan potongan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Ketika masuk kelas, ya saya langsung saja ya Pak di kegiatan pendahuluan ya. Seperti biasa, guru memberi salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa dan membaca surat pendek pilihan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stansa. Biasanya kalau di sekolahan kami itu 3 stansa, Pak. Tapi ini karena mungkin untuk kegiatan PPL nanti mungkin 1 stansa saja. Kemudian mengecek kehadiran, kemudian saya akan mencoba melakukan ice breaking yaitu dengan teknik stop. Nah, di mana ini saya dapatkan di pelatihan guru penggerak kemarin dan alhamdulillah kemarin sudah panen hasil belajar. Ini teknik stop. Jadi kayak mencoba untuk menenangkan anak agar lebih rileks dan konsentrasi dalam pembelajaran. Tarik nafas, berhenti, kemudian didengarkan musik seperti itu. Kemudian pada menit-menit awal ini saya akan menanyakan pertanyaan pemantik kepada siswa. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Yang pertama, murid mengamati gambar, di mana di situ ada gambar ayat Al-Quran dan beberapa orang yang sedang mengaji. Untuk visualisasinya bisa saya perlihatkan di YouTube yang sudah saya buat, dan kemudian saya menampilkan video ajar itu tentang materi membaca Quran Surat An-Nisa 59 dan An-Nahl 64. Kemudian saya memberikan tuntunan berupa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar insya Allah dengan adab-adab tertentu. Di sini sudah saya paparkan. Kemudian intinya setelah mendengarkan, murid menirukan. Kemudian setelah menirukan, kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang akan kami bagi sesuai dengan klasifikasi yang kelompok ganjil surat An-Nisa ayat 59 dan kelompok genap surat An-Nahl 64. Setelah itu murid mengamati arti kata-kata itu, kemudian mencoba dengan berdiskusi untuk melafalkan, untuk memisah-misahkan, mengidentifikasi
ini yang termasuk surat An-Nisa itu bacaan tajwidnya yang seperti apa seperti itu. Setelah itu Baik, saya pikir cukup aja dulu ya. oh iya. Cukup. Apakah Pak Bahaudin ini juga sudah menyiapkan apa desain project P5? Kalau desain proyek kelima sudah Bapak, tapi kelihatannya Kira-kira apa yang akan diwujudkan dari peserta didik Anda? Pada iya. elemen apa khususnya ini? Oh ya, pada P5 itu kan ada beberapa elemen. Yang pertama tentunya adalah eh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja yang ingin saya kedepankan dalam membaca Al-Quran ini, ketika anak sudah terbiasa membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, kemudian bisa menghafalkan, kemudian bisa mengamalkan apa ya artinya dalam kehidupan sehari-hari, itu anak akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah perilaku dengan perilaku berakhlak mulia. Karena dengan membaca Al-Quran yang baik, insya Allah akan tertata sikap perilaku yang mulia. Kemudian yang kedua, bergotong royong pada kegiatan pembelajaran. Di situ ada kegiatan berdiskusi ya dengan teman-teman sehingga akan menambah rasa kegotong royongan. Kemudian yang ketiga, hanya ada tiga Pak. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Jadi ketika teman-temannya memberikan presentasi, kemudian ada yang menanggapi seperti itu. Kemudian akhirnya saya menyimpulkan dan bersama-sama memberikan refleksi untuk pembelajaran ke depannya agar menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Jika apa yang menjadi tujuan pembelajaran saudara tersebut tidak tercapai, apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya akan melakukan refleksi kembali dan akan menganalisis TP dan ATP yang sudah saya rancang, apakah sesuai dengan kompetensi mereka, Pak. Apakah kontennya itu sudah cocok dengan mereka. Kalau memang belum cocok, kita ulang dari awal, kita pilih-pilih, kita identifikasi mana yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis saya, Pak. Seperti itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Ya, itu ada bacaan tanwin dan juga nun ya Pak ya. Oke, yang pertama dulu. Okay. Quran, coba dibaca dan disebutkan ya, dibaca dan apa, termasuk bacaan apa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan a. Nah, itu adalah bacaan idhar di mana tanwin ketemu alif. Kemudian jamiyah itu sepertinya tashil gitu. Jadi membacanya itu agak gitu. Aha, ada yang versi seperti itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tentang non mati atau yang lain, Bu ya? Ya, non mati dan atau tanwin saja. Ya, 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 ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, Ajamiyal laqalu, ya, itu bacaan apa? ajamiyau wa. Yang pertama ya, ajamiyau wa arab itu tanwin ketemu wawu itu idgham bil gunnah ya. Idgham bil gunnah ya. Kemudian Huda wa huda syifa, wa syifa juga idgham bil gunnah karena tanwin bertemu dengan wawu seperti itu, Bu. waqru wa huwa, sama Eh, juga wa ya. qru wa huwa sama, Bu. Nggih. Alaihim ama, mim Alaihim sukun, sama mem sukun ketemu ain itu adalah idhar syafawi, Bu. Karena kalau ada mem ya. itu ketemu selain dan ba itu idhar syafawi harus Oke, jelas. baik. Ya, Ya. cukup untuk membaca. Hmm. Sekarang disiapkan alat tulisnya, Pak Subhan ya. Ya. Ya, ditulis surat Al-Fil ayat Oke. 1 sampai 2. Surat Oke. Al-Fil. Iya. Apa bunyi surat Al-Fil, Pak? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rabbuka bi ashabil fil. Dua ayat saja, Bu. Ya, 2 ayat saja. Bentar.
alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Sudah? Sudah, Bu. Baik, silakan diperlihatkan ke layar, Pak. Yang dekat saja, coba. Bentar ini kok tidak kelihatan gitu. Ya, oke baik. Kalau kesulitan bisa Oke. dikirimkan ke WA saya saja untuk Baik, Bu. masukan ya. Saya nanti Ya, ya langsung ya Pak ya, tidak pakai nanti ya. Oke, sekarang, Bu. Ya baik. Ya, oke cukup. Nanti bisa difoto dan dikirimkan ya. Terima Baik, kasih. waktu saya kembalikan ke Pak Rasmulu Pak. Oke, terima kasih. Dan saudara Subhana Bibi tetap selalu belajar ya, Iya, Pak. selalu ditingkatkan, Iya, Pak. selalu diperbaiki itu modul ajar sehingga nanti pas saat implementasi itu betul-betul sudah siap. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk bisa mengakhiri ujian kali ini. Ya. Bapak Dr. Rasimin SPD MPD yang kami hormati serta Ibu penguji Ibu Dr. Maslihatul Umami SPD MA. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga bimbingan ini menjadikan saya menjadi lebih baik dan berguna untuk saya sendiri pribadi dan teman-teman pada umumnya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.